Oke, minasang, kita akan bahas tentang bab 9, penutur bahasa Jepang ya. Siapa sih yang disebut dengan penutur bahasa Jepang? Ada dua pilihan. Pertama, bisa orang Jepang yang beneran menjadi penutur bahasa tersebut. Kedua, ada orang asing yang mampu menuturkan bahasa Jepang seperti penutur aslinya. Kita udah termasuk yang kedua atau belum ini ya. Oke. Terus bahasa Jepang ya, coba kita lihat di sini ada masyarakat yang homogen, heterogen. Kalau namanya umum ya sama gitu ya. Maksudnya orang-orang dengan latar belakang ras, budaya, sejarah sama. Kalau heterogen ya namanya hetero ya mix, ya campuran. Latar belakang ras, budaya, sejarah beda. Nah, coba kalau misalnya masyarakat itu homogen, dia itu jarang sih ada perdebatan dalam mendefinisikan konsep gitu karena dia udah sama gitu, udah punya pengetahuan yang sama tentang berbagai macam aspek. Misalnya begini. Kalau menurut Itoh ya, bahasa cenderung kalau dia itu hidup di lingkungan yang homogen ada dua karakteristik utamanya. Bahasanya cenderung memiliki konstituen yang ambigu. Nah, yang ambigu ini misalnya, nah ini contohnya. Ano koto onegai shimasu. Lakukan seperti itu. Konani do, kalau seperti ini gimana? Jadi, ano koto yang kayak gimana gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Maksudnya gimana sih gitu. Atau konani, kalau seperti ini yang mana gitu. Tapi kalau untuk penutur Jepang asli, dia mudah memahaminya. Sementara kalau misalnya kita sebagai pembelajar bahasa Jepang, misalnya kita belum bisa berbicara, belum bisa selevel gitu ya, pengetahuan bahasa Jepangnya seperti penutur Jepang asli, kita akan sulit memahami. Kemudian, nah sama seperti kalau misalnya ya contoh sederhana yang sering kita dengar kan yang kayak sorewa chotto gitu ya. Misalnya kita diajak makan gitu, kita ngajak orang lain makan, terus si orang Jepangnya bilang, kita ngajakin dia makan, terus dia bilang sorewa chotto. Dia nggak bilang enggak. Tapi dengan itu aja kita bisa dengan ambigu ya, nggak jelas gitu ya apa sih gitu. Multi tafsir, tapi kita bisa kalau kita mempelajari gitu ya, kita bisa menebak oh dia tuh nggak mau gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tuh bahasanya homogen, itu cenderung konstituennya ambigu. Kenapa? Karena dia mentolerir ambiguitas. Jadi walaupun ambigu nggak apa-apa gitu. Aku ngerti kok. Kamu memang ngomongnya tuh kurang lugas gitu, kurang detail. Tapi aku ngerti kok gitu. Kalau orang yang homogen gitu ya. Kemudian komunikasi nonverbal memainkan peran yang penting, gitu ya. Kalau di homogen, contohnya, misalnya kalau orang membungkuk kayak gitu. Jadi ini membungkuk tuh bisa artinya apa aja. Misalnya kita bilang makasih juga membungkuk, kita minta maaf juga membungkuk, misalnya seperti itu. Dan sesama orang Jepangnya dia langsung ngerti. Oh nih dia bilang makasih sama aku. Atau oh dia lagi nyapa aku nih. Oh dia lagi minta maaf nih. Tapi kalau misalnya di heterogen, masyarakat yang heterogen, ini utamanya dia pada verbal. Yang non verbal itu lebih jarang gitu ya. Tidak setara gitu. Sedangkan kalau di sini kayak setara. Bahkan ada pepatah Jepang mewa kuchihodo ni mono o i. Mata menjelaskan hal yang sama layaknya mulut. Ini menekankan bahwa bahasa nonverbal, misalnya kalian pernah juga baca materi tentang gesture gitu ya, gesture gitu ya. Itu sangat penting dalam komunikasi sehari-hari di Jepang. Ya. Oke. Nah, ini nggak hanya bahasa Jepang aja, tapi kalau ada bahasa lain yang lingkungan masyarakatnya homogen, semua orang pakai bahasa yang sama di situ,
ini bisa berlaku, teorinya si Ito tadi itu. Nah, tapi ada juga bahasa yang ini, contoh deh bahasa Inggris. Kita bisa mempelajari tanpa mengetahui latar budaya masyarakatnya. Dan pada bahasa Inggris juga bahasa nonverbal itu sebagai penyerta aja. Dia nggak setara dengan bahasa verbal, tapi dia sebagai yang mendampingi aja gitu. Ini bedanya masyarakat yang homogen bahasanya dengan heterogen. Nah, kita bahas penutur bahasa Jepang ya. Nih ya, kita udah pernah bahas di dialek bahasa Jepang, Ainu, bahasa Jepang. Nah, intinya apa sih ini semua ya? Nanti kalian silakan baca lebih jauh. Tapi sampai sekarang ini dari berbagai buku atau penelitian yang saya baca, orang itu masih berdebat rumpunnya Jepang ini tuh dari mana sih gitu. Asalnya Jepang ini dari mana sih? Asalnya bahasa Jepang. Terus dia itu sama rumpun dengan siapa sih? Dengan bahasa apa sih? Orang-orang itu masih berdebat gitu dan masih belum menemukan jawaban yang pasti. Ada yang bilang bahasa Jepang itu mirip sama bahasa Korea. Tapi kalau misalnya kayak gitu kita lihat bahasa Jepang itu juga ada mirip-miripnya dengan bahasa Cina. Tapi itu bukan karena dia satu rumpun, tapi karena dia meminjam. Beda ya. Jadi dia itu minjem, bahasa Jepang itu minjem misalnya huruf, misalnya kita tahu huruf, kosakata, beberapa huruf atau kosakata dia ambil dari bahasa Cina, terus nanti dia sesuaikan dengan struktur ya, tata bahasanya dia sendiri. Jadi bukannya dia secara natural satu rumpun sama bahasa Cina, tapi dia itu minjem dari bahasa Cina, terus dia adaptasi di struktur bahasanya dia sendiri. Nah, mungkin juga itu yang terjadi dengan bahasa Jepang versus bahasa Korea. Saling pinjam-pinjam aja gitu loh, bukannya dia itu satu rumpun gitu. Nah, contoh deh simpelnya ya. Misalnya kita di bahasa Indonesia, kita ada banyak bahasa yang mirip dengan kosakata yang kita ambil dari Sanskerta gitu. Apakah itu berarti kita satu rumpun dengan bahasa Sanskerta misalnya di India? Enggak gitu loh. Kita cuma minjem aja dan kita sesuaikan dengan struktur kita. Bukan berarti kita satu rumpun dengan dia. Demikian pula dengan bahasa Jepang versus bahasa Cina atau bahasa Jepang versus bahasa Korea. Mungkin ada mirip-miripnya, tapi bukan berarti dia satu rumpun. Jadi intinya kalau kamu baca ini paparan ini, kamu akan menyimpulkan bahwa intinya ya, kesimpulannya ya belum ada kesimpulan. Kesimpulannya orang masih membahas gitu. Masih menjadi tanda tanya si bahasa Jepang ini asalnya dari mana dan apakah ada bahasa lain yang satu rumpun sama dia. Itu masih menjadi perdebatan. Oke. Di sini kalau kita mengecualikan bahasa Ainu, kemudian bahasa yang ada di Kepulauan Ryukyu, kita mengecualikan itu ya. Bahasa Jepang itu di sini dianggap hidup dalam masyarakat monolingual. Gitu. Apalagi sebelumnya kita pernah bahas tentang bahasa Inggris di Jepang yang nggak terlalu kepake gitu dalam kehidupan sehari-hari. Semakin menunjukkan superioritasnya bahasa Jepang sebagai bahasa utama di Jepang. Dan sekali lagi, misalnya kita masih membahas tentang bahasa asing ya, kita harus ingat di Jepang itu bahasa Inggris misalnya itu digunakan sebagai bahasa asing, dilihat sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa kedua. Ini berbeda dengan misalnya kalau Minasang punya teman orang Singapura, orang Filipina, di mana sama mereka bahasa Inggris itu mungkin sudah menjadi bahasa kedua. Bukan bahasa asing, tapi bahasa kedua. Sedangkan kalau di Jepang, si bahasa Inggris ini masih dilihat sebagai bahasa asing. English as foreign language. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Bukan English as second language.
bahasa Inggris sebagai bahasa kedua? Belum. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kalau kita di Indonesia juga sama kayak di Jepang, bahwa kita masih melihat bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Masih menggunakannya seperti itu. Oke, itu dulu untuk materi kali ini.